Yang pertama yaitu peta. Peta merupakan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan suatu sinyal atau saluran antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Fungsi peta diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan di permukaan bumi. Misalnya, luas areal hutan, persawahan, dan bentuk benua. Yang ketiga, menunjukkan ketinggian tempat. Misalnya, ketinggian kota Bandung adalah 700 meter di atas permukaan laut. Yang keempat adalah menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Misalnya, Jakarta terletak di sebelah barat Laut Bandung dengan jarak kurang lebih 180 km. Yang kelima, menyajikan persebaran gejala sosial di permukaan bumi. Misalnya, persebaran industri tekstil di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta adalah untuk komunikasi informasi ruang, untuk menyimpan informasi, digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Yang keempat, digunakan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu untuk analisa data spasial, misalnya perhitungan volume dan sebagainya. Selanjutnya yaitu analisis peta. Analisa peta adalah kegiatan membaca objek-objek atau detail-detail, termasuk informasi yang ada dalam suatu peta. Contohnya, menghitung jumlah sungai, mengukur panjang dan lebar sungai, mengukur jarak antar tempat, mengukur luas wilayah, dan menentukan letak astronomis suatu titik atau wilayah. Selanjutnya yaitu interpretasi peta. Interpretasi peta merupakan kegiatan menentukan atau membaca fenomena-fenomena yang ada berdasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam suatu peta. Contohnya, menentukan arah aliran, memperkirakan kesuburan tanah, perkembangan lahan, memperkirakan atau menentukan lokasi tempat-tempat pelayanan umum. Seperti yang kelima, memperkirakan sedimentasi dari beberapa aliran sungai pada suatu tubuh perairan tertentu, seperti waduk, danau, dan rawa. Peta memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, skalanya bervariasi. Ada skala kecil, skala sedang, dan skala besar. Yang kedua, mudah direproduksi. Yang ketiga, biasanya digunakan sebagai peta dasar untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang berupa pola peta tematik. Yang keempat, menggambarkan daerah atau wilayah tertentu yang relatif sempit. Selanjutnya yaitu atlas. Kalian tahu gak sih atlas itu apa? Atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi dikumpul menjadi satu. Pada hakikatnya, atlas adalah sebuah buku acuan atau referensi. Karakteristik dari atlas adalah merupakan kumpulan peta-peta di seluruh permukaan bumi, biasanya berskala kecil. Wilayah-wilayah yang kecil tak tergambar jelas, mudah direproduksi. Biasanya digunakan untuk kepentingan yang berskala besar atau regional, misalnya menggambarkan iklim global, persebaran penduduk dunia, navigasi, dan lain-lain. Berikut ini dijelaskan tentang isi dari berbagai jenis atlas. Yang pertama yaitu
atlas referensi, terutama hanya untuk kepentingan lokasi dan referensi. Didesain untuk membantu pengguna dalam menentukan kenampakan geografi atau politik. Yang kedua yaitu atlas nasional. Pada atlas nasional menampilkan keterpaduan elemen-elemen geografi fisik dan hasil yang mencirikan suatu negara. Yang ketiga yaitu atlas regional atau provinsi, menggambarkan aspek kekhususan bagian suatu negara atau provinsi. Yang keempat yaitu atlas tematik. Banyak jenis atlas tematik yang secara umum atlas ini dibuat untuk memenuhi permintaan dengan tema tertentu. Yang kelima yaitu atlas pendidikan atau atlas sekolah. Fungsi dari atlas ini adalah memberi gambaran yang jelas dan mudah diingat tentang pola persebaran fenomena geografi fisik. Informasi yang terdapat dalam atlas. Yang pertama yaitu daftar isi, memuat judul peta dan halamannya. Yang kedua yaitu keterangan. Untuk membaca peta diberikan keterangan yang menjelaskan arti dari simbol-simbol yang digunakan. Yang ketiga yaitu indeks nomor peta, yaitu nomor peta untuk membantu pemakai peta mencari letak suatu tempat. Yang keempat yaitu garis lintang dan garis bujur. Yang selanjutnya yaitu globe. Globe adalah suatu peta pada medan bulat sebagai tiruan bumi. Kegunaan globe yang pertama-tama hanya sebagai penghias ruangan, kemudian berkembang sebagai alat peraga ilmu pengetahuan, dan akhirnya sebagai media pendidikan. Globe adalah gambaran yang paling tepat dan benar mengenai bumi. Hanya pada globelah skala mengenai jarak dan arah lebih tepat daripada skala yang ada pada peta. Dengan melihat globe, kita akan memperoleh konsepsi tentang bentuk bumi yang bulat elipsoid, evolusi dan revolusi bumi, perbedaan waktu siang dan malam, daerah-daerah iklim matahari, bentuk-bentuk daratan dan perairan, gelombang radio dan radar, gerhana bulan dan gerhana matahari, dan pasang surut air laut dan sebagainya. Jenis-jenis globe. Yang pertama yaitu globe politik. Adalah globe yang menggambarkan negara-negara di dunia. Yang tergambarkan adalah antara lain batas-batas wilayah negara, deretan pegunungan, sungai-sungai besar, jalan internasional, dan samudra-samudra. Yang kedua yaitu globe Pisces. Globe Pisces menggambarkan pola wajah bumi dengan tata warna yang dicampur dengan hachuring. Yang ketiga yaitu globe khusus. Globe khusus memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu suatu globe yang menggambarkan elemen-elemen khusus tertentu, misalnya tentang iklim. Yang keempat yaitu globe relief. Globe ini terutama menggambarkan pegunungan-pegunungan dan depresi-depresi lautan, atau menggambarkan topografi darat dan di dalam perairan. Yang kelima yaitu globe bagan. Globe ini hanya diberi warna dasar saja, jadi simbol-simbolnya sangat miskin dan simbol lain dapat dibubuhkan oleh si pemakai dalam pengajaran di kelas. Yang keenam yaitu globe transparan. Globe ini menggambarkan tentang berbagai rasi bintang dengan kedudukannya masing-masing, sehingga baik untuk mengajarkan geografi matematik atau kosmografi. Sedangkan karakteristik globe adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi sebenarnya. Yang kedua, dapat mengetahui lokasi suatu wilayah terhadap lokasi wilayah lain di permukaan bumi. Yang ketiga, sulit direproduksi dan disalin. Yang keempat, keterangan sangat terbatas karena biasanya globe berskala kecil. Yang kelima, wilayah yang kecil tidak tergambar atau tergambar kurang jelas. Yang keenam, tidak lazim ditambahkan simbol dan keterangan lain untuk kepentingan tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat.